mengucapkan good morning. kalau orang Korea mengucapkan Annyeonghaseyo. Kalau orang Jepang mengucapkan Ohayo. Dan sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video interaktif sebagai syarat UTS mata kuliah Qiraatul Kutub dengan materi melihat calon istri. area yang boleh dilihat. Melihat selain calon istri. Teman-teman, tahu nggak sih, ketika ingin melangsungkan pernikahan atau hendak melamar seorang wanita, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena pernikahan itu bukan seperti membeli kucing dalam karung, atau istilahnya kenal tapi tidak tahu aslinya. Maka dari itu, kenalin, saya Hidayatul Putri dengan ujung NIM 0047 akan membahas materi mengenai melihat calon istri. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya Nabi SAW memperbolehkan seorang laki-laki untuk melihat calon istri atau tunangannya sebelum ia melamarnya. Nah, makna melamar di sini adalah ketika ada terbesit di dalam hatinya ingin melamar seorang wanita, maka dia diperbolehkan untuk melihat calon istrinya dengan syarat bahwa tujuan melihat tersebut hanya untuk ingin melamarnya. Nah, teman-teman sekalian, jika tidak memungkinkan untuk melihat calon istri tersebut, maka diperbolehkan untuk mengirimkan secret agent ataupun wanita yang dia percayai untuk melihat si wanita tersebut, dan nantinya akan diberitahukan kepada pihak laki-laki tersebut bagaimana sifat dari wanita tersebut. Nah, namun teman-teman, Nabi SAW menganjurkan hal tersebut tentunya memiliki beberapa manfaat dan juga tujuan. Salah satunya yaitu menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga dan juga untuk menciptakan kecocokan dan ketidakcocokan di antara kedua belah pihak agar timbulnya cinta ataupun kasih sayang di antara keduanya. Nah, untuk melihat apa saja area-area yang boleh dilihat dari calon istrinya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide berikutnya. Saya Anna Rahmadia dengan ujung NIM 79. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai area yang boleh dilihat oleh calon pasangan kita. Menurut sebagian ulama, area yang boleh dilihat oleh calon pasangan adalah muka dan kedua telapak tangan, di mana muka dapat menunjukkan kecantikan dan sebaliknya, dan kedua telapak tangan dapat menunjukkan kesuburan dan kesehatan tubuh atau tidak. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat mutlak dan umum, di mana hadis ini kita boleh melihat dari tujuan dari pelihatnya. Nah, hadis ini adalah boleh dipakai oleh wanita dan hak wanita juga ada dalam hadis ini, di mana wanita boleh melihat pelamarnya karena ia akan mencintai atau tidak mencintai dari apa yang ia lihat darinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu melihat selain calon istri. Melihat seorang yang dewasa kepada aurat wanita, merdeka yang bukan mahram dan sudah dewasa. Ini diharamkan karena begitu pula wajah dan kedua telapak tangannya jika dikhawatirkan timbul fitnah. Jika aman dari fitnah, maka boleh melihat wajah dan telapak tangan. Yang kedua yaitu melihat seorang yang balik kepada mahram perempuannya, baik karena nasab, persusuan, atau pernikahan atau musaharah. Diharamkan melihat antara pusar dan lutut, dan dihalalkan selain itu karena mahramiyah atau hubungan mahram mengharuskan haramnya pernikahan, sehingga mereka seperti dua laki-laki atau dua perempuan. Ketiga yaitu melihat oleh seorang yang balik kepada anak perempuan yang masih kecil. Dihalalkan kecuali kemaluan, maka tidak halal melihatnya. Yang keempat yaitu melihat laki-laki kepada laki-laki. Dihalalkan kecuali antara pusar dan lutut, maka diharamkan karena itu adalah aurat. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu tentang melihat selain calon istri. Yang kelima yaitu melihat wanita kepada wanita dihalalkan kali antara pusar hingga ke lutut, maka diharamkan karena itu termasuk kepada aurat. Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang wanita melihatkan aurat kepada wanita yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 6 yaitu melihat wanita kepada laki-laki yang bukan mahram atau disebut dengan ajnabi. Haramkan sebagaimana pandangan laki-laki kepada pandangan perempuan. Sebagian ulama berpendapat boleh melihat seluruh tubuh mereka kecuali pusat hingga ke lutut. Jika tidak dikhawatirkan fitnah dan melihatnya tanpa memunculkan syahwat. Poin yang ketujuh yaitu melihat wanita kepada mahramnya. Dihalalkan kecuali antara pusar hingga ke lutut karena termasuk kepada aurat. Poin yang terakhir yaitu melihat laki-laki di mata istrinya. Yang terakhir yaitu
melihat laki-laki kepada istrinya atau sebaliknya, maka dihalalkan melihat seluruh tubuhnya selama masih hidup. Adapun pandangan masing-masing pasangan setelah kematian, maka hukumnya sama seperti pandangan kepada mahram. Sekian materi dari kelompok kami.